Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas khusus dengan judul cara melaksanakan sholat sunat rawatib zuhur, baik qobliyah maupun ba'diyah. Hadirin sekalian, judul ini sepertinya sepele, tetapi beberapa hal yang menjadi pembahasan khusus dan beserta juga dalil-dalilnya. Hadirin sekalian, biasa kita melaksanakan sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat, juga terkadang hanya 2 rakaat. Padahal sesungguhnya beberapa hadis yang menerangkan itu ada 3 cara. Cara pertama, hadirin sekalian, sholat sunat rawatib zuhur dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, ini cara pertama, hadirin sekalian. Cara kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur yang disebut dengan qobliyah dan 2 rakaat ba'da zuhur. Kemudian cara ketiga adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kalau kita simpulkan dengan sebuah hitungan 4 tambah 4. Kemudian cara yang kedua 4 plus 2. Kemudian cara ketiga adalah 2 plus 2. Itu 3 cara. Hadirin sekalian, masing-masing 3 cara ini mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah, maka dia fasilitasnya kita akan dibebaskan dari api neraka. Kalau kita aktif melaksanakan. Kalau kita laksanakan cara kedua, 4 rakaat dan 2 rakaat ba'diyah, dan kalau kita telaten disertai dengan sholat rawatib lainnya, maka akan dibangunkan istana dalam surga. Kalau kita ambil yang 2-2, ini memang secara khusus tidak disebutkan apakah terbebas dari neraka ataukah dia dibangunkan istana dalam surga, tetapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ziyadatul khair, yaitu adalah pahala tambahan. Hadirin sekalian, coba kita lihat dalilnya masing-masing. Cara pertama yaitu adalah 4 plus 4. 4 qobliyah dan 4 ba'diyah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha hurrima ala nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka diharamkan dari neraka. Nah, ini fasilitasnya, hadirin sekalian. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Tetapi kalau kita lihat hadisnya ini, yaitu adalah man hafazah. Hafazah artinya menjaga. Bukan sekali, bukan. Atau bukan kadang-kadang, menjaga itu selalu melaksanakan. Kalau hanya sekali setahun, nggak masuk. Tapi kalau ini setiap hari, kecuali ada kendala, buru-buru nggak apa-apa, tertinggal. Sesekali tertinggal. Beda kalau sesekali melaksanakan dan sesekali ditinggalkan. Yang dimaksudkan di sini adalah sesekali tinggalkan. Berarti dia sudah menjaga tuh, melaksanakan setiap hari 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kadang-kadang saja dia tidak laksanakan kalau ada uzur, buru-buru dan lain-lain sebagainya. Maka insya Allah
akan mendapatkan fasilitas yaitu terbebas dari api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya sehingga kita terbebas dari api neraka jahanam. Amin. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Dalam hal ini, hadirin sekalian, hadis riwayat Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Syakib. Beliau mengatakan bahwa beliau menanyakan kepada Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang mengetahui cara Nabi sholat. Tentang sholat sunat Rasulullah SAW. Aisyah lantas menjawab, beliau biasanya, kata Aisyah, beliau mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. Artinya Rasul 4 zuhur itu di rumahnya, di kamarnya sampai Masjid Nabawi. Yaitu 4 rakaatnya. Ya berarti kalau kita bisa saja kita kerjakan di kantor 4 rakaat pada saat setelah azan, baru nanti sholat zuhurnya di sini. Namun kalau dikerjakan di sini langsung 4 rakaat juga tidak menjadi masalah. Ini hanya adalah teknis Rasulullah mengerjakan di rumahnya Aisyah atau di kamarnya sampai Masjid Nabawi. Lalu kata Aisyah, beliau keluar untuk sholat zuhur bersama para sahabat. Kemudian beliau masuk rumah lagi dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Artinya hadirin sekalian, Rasulullah sering sekali dalam hadis kita menemukan sholat sunatnya itu rata-rata dikerjakan di rumahnya. Baik qobliyah maupun ba'diyah. Ini sering sekali. Misalnya ba'diyah, maghrib juga kadang begitu. Kemudian hadirin sekalian, mengenai hal ini 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah melaksanakan juga dalam 4 qobliyah dan 4 ba'diyah. Dan fasilitasnya di dalam hadis yang lain, man shalla isnata asyar raka'atan fi kulli yawmin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannah, dalam hadis. Siapa yang melaksanakan sholat sunat yaitu 12 rakaat. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dalam hadis itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu semuanya 12 rakaat. Maka dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, cara yang ketiga yaitu adalah 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Dan ini juga ada di dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Hafiztu minan Nabi, kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi SAW asyra rakatan rakaatain qabla zuhri wa rakaatain ba'daha wa rakaatain ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaatain ba'dal isya'i fi baitihi wa rakaatain qabla sholati subhi. Nah, kata Ibnu Umar bahwa saya mengetahui atau menghafal dari Rasulullah SAW yaitu 10 rakaat. 10 rakaat adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Ini dalam hadis. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Nah, itu 2 yang disebutkannya di rumahnya, jadi bukan di masjid. 2 di rumahnya setelah maghrib dan di rumahnya setelah isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadirin sekalian, di akhir pengajian ini saya akan menyebutkan yang mana yang lebih afdol. 4 rakaat itu langsung 4 rakaat 1 salam atau 2 salam. Hadirin sekalian, ketika Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' ditanya, yang mana imam yang lebih afdol? Karena dua-duanya ini bisa. Kata Imam An-Nawawi bahwasanya dua-duanya bisa, 4 rakaat langsung 1 salam atau 2 rakaat langsung 2 rakaat 1 salam lalu 2 rakaat 1 salam. Kata Imam An-Nawawi lebih afdol 2 rakaat 1 salam ditambah 2 rakaat 1 salam, yaitu adalah 2. Tetapi kalau dia melaksanakan langsung 4 rakaat 1 salam, ini adalah juga dibolehkan menurut Imam An-Nawawi. Hadirin sekalian, seandainya tidak sempat melaksanakan qobliyah zuhur sebelum melaksanakan sholat zuhur,
maka boleh dilaksanakan setelah zuhur. Artinya tertunda, yang harusnya dilaksanakan qobliyah zuhur sebelum zuhur, tapi ternyata tidak sempat melaksanakannya, boleh dikerjakan setelah zuhur dengan niat qada. Nah, dalam hal ini hadirin sekalian, ada di dalam riwayat Tirmizi. Saya akan bacakan hadisnya. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW jika luput mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakannya sesudah melaksanakan sholat zuhur, yaitu setelah ba'diyah zuhur. Setelah ba'diyah zuhur. Artinya, sholat zuhur dulu, kemudian melaksanakan sholat ba'diyah, 2 atau 4 rakaat, lalu melaksanakan kodonya setelahnya, yang tidak sempat dikerjakan sebelum zuhur. Ini ada di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sekalian, bagaimana kalau sholat ba'diyahnya yang tidak sempat dilaksanakan? Maka ada juga riwayatnya, jika sholat ba'diyahnya tidak sempat dilaksanakan setelah zuhur, akhirnya masuk waktu asar, maka ini dikerjakan setelah asar. Tetapi niatnya adalah niat qada. Hal ini juga disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah disibukkan dengan masuk Islamnya beberapa orang dari kaum Abdul Qais. Lalu beliau luput dari sholat 2 rakaat pada zuhur dan mengkodoknya setelah sholat asar. Nah, ini hadirin sekalian, teknis-teknis yang dijelaskan langsung di dalam hadis Rasulullah SAW dan disaksikan oleh para sahabat. Sehingga 3 cara ini bisa kita laksanakan, 4+4 atau 4+2 atau 2+2. Kalau tidak sempat, qobliyah dikerjakan sebelum zuhur, dikerjakan ba'diyah rawatib zuhur. Kalau tidak sempat ba'diyahnya dikerjakan setelah zuhur, bisa dikerjakan setelah asar, tetapi niat qada. Boleh dikerjakan langsung 4 rakaat 1 salam, dan boleh dikerjakan yaitu 2 rakaat lalu salam, 2 rakaat lalu salam. Hadirin sekalian, saya mengajak kepada kita sebagaimana informasi atau ilmu dari Imam Nawawi bahwa lebih afdol yang 4 rakaat dibanding yang dikerjakan 2 rakaat. Tetapi kalau tidak sempat 4, maka minimal 2 rakaat kita usahakan untuk melaksanakan agar supaya kita terbebas dari api neraka dan juga insya Allah kita mendapatkan istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.